Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Ayu Azahra dengan NPM 2240604028 akan menjelaskan tentang pembahasan soal trigonometri. Mari kita mulai. Oke, dari nomor 1. Itu dalam soal nomor 1 ada 4, yaitu kita disuruh mengubah derajat pi dan dari pi ke derajat. Dan yang perlu kita ingat bahwa 1 derajat itu sama dengan pi per 180 dan 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Oke, mari kita mulai untuk mengerjakan yang A. Yang A itu disuruh mengubah derajat ke pi. Karena mari kita mulai. 2000 derajat itu kita kalikan sama pi per 180 karena 1 derajat itu sama dengan pi per 180, maka hasilnya 100 per 9 pi. Oke, kita masuk ke nomor D. Yang D, 2045 derajat itu berapa pi? Nah, sama seperti yang A tadi, kita kali sama pi per 180, maka hasilnya 2045 per 180 pi. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Oke, kita masuk ke yang C. Itu ada pecahan campuran sebelah 10 per 22 pi disuruh mengubah ke derajat. Yang perlu kita ingat adalah 1 pi itu 180 derajat. Pertama-tama kita harus mengubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa sehingga menjadi 252 per 22 pi. Baru kita kali dengan 180 derajat. Nah, kalau hanya sampai sini boleh, tetapi kalau mau disederhanakan lagi, kalau saya sederhanakan lagi sehingga menjadi 2061,81 derajat. Oke, kita masuk ke yang D. Yang D sama seperti yang C, kita akan mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam pecahan biasa dulu. Nah, 29,8 per 88 jika diubah ke pecahan biasa akan menjadi 2560 per 88 pi. Nah, kita disuruh ubah ke derajat. Nah, 1 pi tadi 180 derajat, maka kita kalikan dengan 180. Oke, jadi 2560 per 88 itu bisa disederhanakan lagi sehingga menjadi 320 per 11. Baru kita kalikan dengan 180 derajat. Nah, kalau sampai sini boleh, tetapi kalau mau disederhanakan lagi kayak saya ini, hasilnya 5236,37 derajat. Oke, nomor 1 sudah. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nah, pada soal itu adalah tan X sama dengan simbol kotak kali N per kotak kali N kurang kotak. Nah, diagram ini X berada di kuadran 3. Disuruh tentukan sin X dan cos X-nya. Nah, kita misalkan aja kotak itu sama dengan 8 nilainya. Kita masuk ke pembahasan. Pada soal tadi tan X sama dengan kotak dikali N per kotak kali N min kotak. Kita masukkan aja nilai 8-nya. 8 jadi 8N, 8 kali N per 8N min 8. Untuk menyebutnya kita bisa faktorkan sehingga dia menjadi 8N per 8 dikali N min 1. Nah, karena 8 dibagi 8 itu habis, jadi hasilnya itu N per N min 1. Karena ini tan, maka tan itu kan biasa depan per samping. Nah, yang pembilangnya depan, yang penyebutnya samping. Sehingga kita bisa gambarkan ya seperti ini. Kita taruh X di sini, lalu depannya X itu N, sampingnya X itu N min 1. Oke, nah kita ini belum tahu sisi miringnya ini. Oke, jadi kita cari sisi miringnya menggunakan rumus Pythagoras. Yang rumusnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita masukkan A-nya itu yang N, yang B-nya itu N min 1. Maka kita masukkan aja nilainya, jadi N kuadrat ditambah N min 1 kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk yang N min 1 kuadrat kita bisa jabarkan sehingga dia menjadi
Nah, yang tadi kan n kuadrat ditambah yang n-1 kita jabarkan sehingga menjadi n kuadrat min 2n plus 1 sama dengan c kuadrat. Nah, itu n kuadrat tambah n kuadrat jadi 2n kuadrat plus min 2n tambah 1 sama dengan c kuadrat. Sehingga c-nya itu sama dengan akar 2n kuadrat dikurangin 2n plus 1. Oke, kita taruh di sisi miringnya, yaitu akar, hasilnya adalah akar 2n kuadrat min 2n plus 1. Oke, lalu kita tentukan nih, kita sudah ada kan depan, samping, miringnya. Kita tentukan sin sama cosnya. Jadi sin x-nya itu sama dengan depan per miring, demi. Kan kalau sin kan demi. Nah, depannya x tadi kan n ya. Nah, miringnya itu akar 2n kuadrat min 2n plus 1. Sehingga dia bisa tulis kayak gini. Nah, kenapa dia negatif? Karena kita perhatikan lagi pada soal, dia bilang itu x berada di kuadran 3. Nah, yang berada di kuadran 3 itu yang positif hanya tan. Selain dari tan, maka negatif. Jadi, hasilnya adalah sin x sama dengan negatif n per akar 2n kuadrat min 2n plus 1. Lalu kita cari cosnya. Cos x sama dengan, cos itu samping per miring. Sampingnya x tadi itu ada n-1 dan miringnya ada akar 2n kuadrat min 2n plus 1. Nah, dia juga bernilai negatif karena sama seperti yang sin tadi, perhatikan pada soal bahwa dia bilang x itu berada di kuadran 3 dan yang berada di kuadran 3 itu hanya tan, selain dari tan maka negatif. Jadi sin sama cosnya ini adalah negatif. Oke, kita sudah ketemu sin cosnya. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3, terdapat satu segitiga A, B, C. Yaitu ini adalah segitiga sama sisi. Dan ini adalah tambahannya tinggi garisnya yaitu CD. Oke. Nah, panjang AC itu disimbolkan dengan kotak. Karena dia segitiga sama sisi, maka kalau AC-nya bernilai kotak, maka CD-nya juga bernilai kotak. Oke. Dan memiliki 120 derajat. Nah, disuruh tentukan CD atau garis tinggi dari segitiga ini dan disuruh tentukan luas segitiga ABC. Maka kita cari kotaknya itu sama dengan 8, nilainya 8. Nah, kita cari CD-nya dulu dengan menggunakan segitiga setengah dari 120 derajat itu adalah 60 dan di sini juga 60 sehingga hasilnya 120 derajat. Oke, kita cari CD-nya menggunakan segitiga yang DBC. Oke, dan di situ 60 derajat. Yang diketahui hanya yang CB, yaitu tadi simbol kotak yang bernilai 8. Kita disuruh cari CD, berarti kita menggunakan cos. Cos itu kan samping per miring. Nah, samping dari 60 derajat itu kan yang CD-nya, miringnya itu 8. Maka kita pakai cos 60 derajat sama dengan samping per miring. Cos 60 derajat itu setengah sama dengan sampingnya belum diketahui dan miringnya 8. Kita kali 8, maka 8 per 2 sama dengan samping dan hasilnya sampingnya itu 4. Jadi tinggi garis atau garis tinggi CD-nya itu 4. Oke. Lalu kita mencari luas segitiga ABC. Sebelum kita tahu luas segitiganya, kita kan belum tahu nih alasnya. Alasnya segitiga kan itu AB. AB terdiri dari AD dan DB. Kita cari salah satunya aja, AD atau DB. Maka kita menggunakan yang tadi, yang DB. Oke, kita cari alasnya, salah satunya dulu. Nah, DB sama dengan, kita pakai rumus Pythagoras. Jadi, DB sama dengan akar BC kuadrat dikurang CD kuadrat. BC-nya tadi 8 dan CD-nya 4. Maka kita kuadratin. Jadi, akar 64 min 16. DB-nya akar 48. Akar dari 48 itu 4 akar 3. Oke, jadi DB-nya atau
alasnya, setengah alasnya itu 4 akar 3. Nah, karena luas alas itu adalah AB, dan AB itu tadi terdiri dari AD tambah DB, maka 4 akar 3 ditambah 4 akar 3. Hasilnya 8 akar 3. Itu adalah alas dari segitiga tersebut. Oke. Jadi kita sudah tahu nih alasnya, kita sudah tahu tingginya. Jadi kita tinggal cari luas segitiga ABC-nya. Rumus dari luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, setengah dikali alasnya tadi 8 akar 3 dikali tingginya 4. Oke, jadi hasilnya 16 akar 3. Atau kalau kita bisa simbolkan ke kotak yang tadi, itu menjadi simbol kotak kuadrat per 4 akar 3. Oke, kita sudah tahu luasnya. Lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 ini terdapat segitiga sembarang. Nah, yang terdiri dari A, B, dan C. Nah, tinggi garis segitiganya itu adalah garis jatuhnya D. Nah, jadi tinggi segitiganya itu yang CD. Nah, ini tingginya. Yang diketahui itu AC, yaitu bernilai kotak. Di sudut D-nya itu 60 derajat, dan yang C-nya itu sudut siku-siku yaitu 90 derajat, dan di sudut A-nya itu 30 derajat. Disuruh tentukan nih tinggi segitiga ABC. Nah, tinggi segitiganya tadi itu kan yang CD tingginya. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, kita perlu ketahui bahwa kita misalkan dengan kotak itu sama dengan bernilai 8. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kita cari dulu tinggi segitiga CD-nya dengan menggunakan segitiga yang ABC. Oke, 30 derajat yang berada di sudut A-nya. Oke, dan yang diketahui itu adalah AC garis miringnya, yaitu 8. Nah, kita disuruh cari CD-nya. Berarti kalau dari sudut 30 derajatnya itu adalah depannya. Sehingga kita harus, dan yang diketahui itu miring. Berarti kita harus menggunakan sin. Jadi sin dari 30 derajat itu sama dengan depan per miring, demi. Sin dari 30 derajat itu setengah, dan depannya itu belum diketahui tingginya, yaitu CD, dan miringnya itu 8. Oke, jadi kita kali 8, jadi 8 per 2 sama dengan CD. Maka 4 itu adalah CD-nya. Kalau disimbolkan menjadi simbol kotak tadi menjadi simbol kotak per 2. Kita taruh CD-nya 4. Oke, kita sudah ketemu tinggi segitiga ABC-nya. Sekarang kita akan mencari luas segitiga ABC. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu alas segitiganya itu berapa. Alas segitiganya ini di sini itu AB, kan? Nah, kita menggunakan sin 60 derajat. Kita lihat segitiga yang besarnya itu 60 derajat sama dengan kita menggunakan sin karena yang diketahui itu depannya dari 60 derajat itu kan kotak ya. Miringnya yaitu AB-nya. Oke, kita lihat sin dari 60 derajat itu setengah akar 3 sama dengan kotaknya tadi bernilai 8 per AB karena belum diketahui AB-nya kan. Oke, jadi 8 per setengah akar 3 sama dengan AB. Jadi 16 akar 3 sama dengan AB. Kita bisa rasionalkan penyebutnya sehingga menjadi 16 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan AB. Jadi hasilnya itu 16 per 3 akar 3 sama dengan AB. Nah, kalau mau disimbolkan menjadi simbol kotak tadi menjadi 2 per 3 dikali simbol kotak akar 3. Oke. Nih, kita sudah tahu kan tadi alasnya berapa, tingginya berapa, maka kita tinggal mencari luas ABC-nya. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita masukin nilainya, setengah kali 16 per 3 akar 3 dikali 4. Oke, jadi hasilnya itu 64 per 6 akar 3. Atau kalau kita bisa menyimbolkan ke dalam bentuk kotak tadi menjadi kotak kuadrat per 6 akar 3. Dah, kita tahu sudah luasnya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini
Kita disuruh menentukan koordinat dari M dan koordinat polar dari A apabila A segaris dengan OM. Nah, yang perlu untuk simbol kotaknya itu sama, bernilai 8. Kita masuk ke pembahasan. Koordinat M yaitu, kan kalau koordinat M itu kan X, Y. Di situ tertulis bahwa di gambar itu ada X-nya kotak, Y-nya juga kotak. Maka itu kotak koma kotak yaitu 8,8. Jadi koordinatnya itu 8,8. Oke. Nah, kita jadikan yang O, M, dan N aksen itu memiliki sama kaki, teksnya sama, yang bersudut siku-siku, dan nilai M aksennya itu kotak, berbentuk kotak, otomatis yang OM aksennya juga kotak karena dia sama kaki. Nah, kita tinjau segitiga OM M aksen. Sebelumnya kita harus mencari OM-nya, atau nanti kita itu bisa jari-jarinya, jari-jari dari A. Oke. OM-nya sama dengan kita menggunakan Pitagoras sehingga menjadi OM kuadrat, OM aksen kuadrat ditambah MM aksen. Oke, kita masukkan nilainya akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sehingga menjadi akar 64 ditambah 64. Jadi akar 128. Nah, akar dari 128 itu 8 akar 2. Kalau disimbolkan menjadi simbol kotak akar 2. Nah, kita sudah tahu ini OM-nya. Oke. Kita mencari OA. OA-nya itu OM min AN. Itu 8 akar 2 min 8. Jadi, kita jabarkan menjadi 8 dikali akar 2 min 1. Sehingga kalau disimbolkan jadi kotak kali akar 2 min 1. Nah, untuk mencari koordinat polar kan kita harus tahu R sama θ-nya, sudutnya. Maka, kan R-nya tadi sudah kita cari, yaitu 8 akar 2. Kita cari θ-nya sekarang dengan menggunakan tan θ sama dengan G per X. Y-nya tadi 4, X-nya juga 4. Maaf, Y-nya itu 8, X-nya itu 8. Jadi 8 per 8 itu sama dengan 1. Jadi tan θ sama dengan 1, maka θ-nya itu sama dengan 45 derajat. Jadi koordinat polar A adalah R, θ, yaitu 8 akar 2, 45 derajat. Oke. Sampai sini pembahasan soal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.